Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Indra, tentunya di Gala Indra Channel. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips dan trik untuk meningkatkan jumlah viewer dan subscriber kita. Oke, salah satu faktor paling penting untuk meningkatkan jumlah viewer kita itu adalah bagaimana sih kita membuat thumbnail atau sampul video itu semenarik mungkin. Nah, teman-teman bertanya, sampul video atau thumbnail itu apa sih? Biasanya teman-teman, sampul video itu yang pertama kali dilihat para penonton itu adalah tampilan sampul video kita. Teman-teman di sini bebas melakukan editing sampul video teman-teman, baik dengan handphone atau laptop atau apapun juga. Yang penting teman-teman di sini bisa membuat para penonton itu lebih tertarik untuk mengklik channel kalian. Di sini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana sih kita bisa menilai seberapa menarikkah thumbnail kita itu di mata penonton. Karena apa? Baik menurut teman-teman, belum tentu baik menurut para penonton. Untuk tidak berlama-lama teman-teman, yuk kita ikuti tutorialnya. Saksikan terus tentunya di Gala Indra Channel. Oke. Perlu teman-teman ketahui bahwa sampul video atau thumbnail itu bisa mempengaruhi jumlah viewer kita dan penayangan YouTube kita. Oke, kita masuk aja ke tutorialnya. Apakah thumbnail kita sudah baik apa belum dalam meningkatkan jumlah viewer dan tayangan konten kita. Oke, kita masuk ke YouTube Studio aja. Kita klik di sini, kita masuk ke YouTube Studio. Ya, ini kita udah masuk ke YouTube Studio. Kemudian teman-teman klik di menu konten. Ya, ini teman-teman kita sudah masuk di menu konten. Jadi teman-teman, sebelumnya ini saya akan perlihatkan beberapa video atau konten saya dalam beberapa hari terakhir yang sudah saya upload. Di sini teman-teman, di sini sangat beragam jumlah penayangannya. Oke, teman-teman juga bisa lihat di sini saya ada beberapa video. Bagaimana sih kita bisa menentukan nilai seberapa baikkah thumbnail yang sudah kita buat? Jadi teman-teman, thumbnail yang sudah kita buat bagus menurut kita, itu belum tentu bagus juga untuk para penonton. Karena apa teman-teman? Jika thumbnail kita baik atau menarik, itu otomatis akan mempengaruhi jumlah viewer kita dan penayangan kita. Oke, sebagai salah satu contoh aja teman-teman, di sini saya akan masuk salah satu video saya yang sudah saya buat di sini, yang baru saya upload dalam beberapa hari terakhir. Misalkan contoh di sini, saya langsung masuk ke analisis. Ya, di sini teman-teman. Jadi di sini bagaimana sih kita bisa menilai sampul video kita atau thumbnail kita sudah menarik apa belum? Jadi di sini teman-teman, dalam beberapa hari terakhir ini video saya sudah ditayangkan 291 kali dengan waktu tonton 21,6%. Jadi teman-teman, kalau dilihat di sini video saya direkomendasikan oleh YouTube dari playlist itu sebesar 60%. Oke, sebelumnya saya menginformasikan bahwa jika teman-teman mengupload video, itu teman-teman harus membuat playlist video teman-teman supaya video teman-teman bisa ditemukan, terutama untuk kategorinya. Jadi teman-teman, di sini kenapa playlist saya lebih besar? Karena apa? Video ini saya kategorikan itu masuk di playlist tutorial YouTube. Jadi dia lebih besar penayangannya dibanding dari yang lain. Oke, di sini
Jadi teman-teman di sini ternyata video saya ini jika kita lihat dari tabelnya, dia direkomendasikan oleh YouTube itu sebesar 40%. Di beranda YouTube itu 32%. Kemudian sisanya itu dari penelusuran YouTube. Jadi teman-teman, video saya ini sangat baik thumbnailnya. Karena apa? Teman-teman, YouTube sudah merekomendasikan video saya. Jika teman-teman ingin melihat lebih jelas lagi, teman-teman bisa masuk ke menu jangkauan. Nah, di sini teman-teman kita masuk ke jangkauan. Jadi dari beberapa hari terakhir ini ada yang kita sebut namanya tayangan dan rasio klik tayang. Apa sih hubungannya antara tayangan dan rasio klik tayang? Nah, ini sebut teman-teman sangat sekali berhubungan. Karena apa? Tayangan ini adalah seberapa sering sih thumbnail kita ini ditampilkan oleh YouTube. Jadi ini tayangan di sini adalah video kita yang sudah ditampilkan oleh YouTube tapi belum diklik oleh penonton. Sementara rasio klik tayang ini adalah dari jumlah yang sudah diklik oleh penonton karena melihat thumbnail kita. Jika teman-teman ingin mengetahui apa sih tayangan dan rasio klik tayang, yang kita sebut kalau di YouTube itu namanya CTR. Oke, teman-teman bisa langsung masuk ke bantuan YouTube. Di sini teman-teman, di sini untuk mengetahui apa sih tayangan dan CTR itu, jadi teman-teman bisa lihat penjelasannya. Itu pertama, tips dan penggunaan data tayangan dan CTR. Jadi ini kita lihat artikelnya YouTube, apa sih yang dimaksud dengan tayangan dan CTR. Ternyata penggunaan data tayangan dan CTR ini itu bisa menentukan kesuksesan kita di YouTube. Oke, kita lihat apa sih yang mendorong itu tayangan. Oke, jadi ini kita lihat di artikelnya YouTube. Saat kita mengupload video, YouTube mulai memunculkan kepada penonton yang relevan berdasarkan banyak faktor. Sistem kami menentukan penonton mana yang paling menonton video Anda. Sistem akan memunculkan video kepada penonton selama video tersebut tetap ada di YouTube. Terus, teman-teman di sini seberapa besar sih pengaruhnya rasio klik tayang atau CTR itu untuk meningkatkan jumlah viewer kita? Jadi di sini teman-teman kita baca lagi artikelnya YouTube. Ternyata rasio klik tayang atau CTR itu bisa mengukur seberapa sering sih penonton yang menonton video setelah melihat tayangan terdaftar di YouTube. Sebagian penayangan tidak dihitung sebagai tayangan, misalkan di situs eksternal dari layar akhir. Karena hal ini, CTR tayangan Anda kemungkinan besar mewakili sebagian dari penayangan total channel Anda. Kemudian di sini dijelaskan juga rasio klik tayang atau CTR tayangan akan bervariasi berdasarkan jenis konten penonton dan tempat tayangan ditampilkan di YouTube. Thumbnail video Anda selalu bersaing dengan video lain, baik di halaman beranda, di bagian berikutnya, di hasil penelusuran dan lokasi lainnya. Jadi teman-teman, di sini ada standarnya berapa sih nilai yang ideal supaya rasio klik tayang kita itu lebih besar. Jadi di sini YouTube sudah memberikan standar. Jadi CTR yang baik itu berkisar antara 2% sampai 10%. Jadi teman-teman, kita kembali lagi ke video analisis video tadi. Jadi di sini teman-teman, antara tayangan dan rasio klik tayang artinya apa? Kalau misalkan kita sudah melampaui dari standar YouTube, berarti ini sudah bagus. Di sini thumbnail atau sampul video saya itu baik menurut penonton. Oke, jadi di sini ternyata rasio klik tayang itu sangat mempengaruhi jumlah viewer yang akan kita dapatkan. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, sebesar apapun tayangan kita, tapi kalau CTR kita sangat rendah, maka penonton kita juga sangat rendah. Kita lihat dulu sumber trafficnya. Yang paling banyak itu sumber traffic dari video saya itu ternyata 33% itu dari fitur jelajah.
itu sebesar 33%. Dan dari penelusuran YouTube itu 30,2%, notifikasi itu hanya 10%, kemudian rekomendasi video 8,3%, playlist 6,9%, dan lainnya 11%. Jadi teman-teman di sini apa sih pengaruhnya terhadap tayangan kita ini terhadap waktu tonton dari YouTube teman-teman? Jadi di sini teman-teman, jika kita lihat dari tabel berikut, 59,3% YouTube itu sudah merekomendasikan konten kita. Karena tadi teman-teman, kita sudah membuat thumbnail yang baik. Artinya thumbnail baik itu bukan menurut kita, tapi menurut para penonton. Coba bagaimana sih kalau kita bandingkan dengan video lainnya? Oke teman-teman, ini kita ganti aja, kita contoh di video saya yang lain. Misalkan di sini berapa sih CTR saya atau thumbnail saya sudah menarik apa belum? Oke, ini sekarang kita bandingkan dengan video saya yang lain. Contohnya ini yang sudah saya upload dari beberapa hari yang terlalu, bahkan 1 bulan. Misalkan contoh ini, kita lihat analisisnya. Oke, ini waktu tontonnya, kita lihat jangkauan teman-teman. Oke, ternyata di sini rasio klik CTR-nya sangat rendah, tapi sudah memasuki standar YouTube. Artinya apa teman-teman? Ternyata thumbnail itu juga mempengaruhi jumlah viewer yang akan kita dapatkan, atau penayangan kita lebih banyak ditonton apa tidak. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dari thumbnail saya yang sebelumnya, ternyata dari 1.600 tayangan itu orang yang mengklik itu 6,3%. Artinya kalau dibanding video saya sebelumnya, thumbnail ini sudah masuk standar YouTube, tapi belum meningkatkan jumlah viewer. Teman-teman, jika kita lihat dari tayangan thumbnail ini sudah ditayangkan oleh YouTube tapi belum diklik oleh para penonton, itu sebesar 1.600, tapi yang mengklik ini hanya 6,3%. Artinya apa teman-teman? Thumbnail ini walaupun sudah masuk standar YouTube, tapi lebih baik thumbnail yang sebelumnya. Karena apa? Dia bisa di atas 10%. Nah teman-teman, jadi dengan kata lain, thumbnail yang kita buat itu sangat menentukan untuk menambahkan jumlah viewer atau penayangan dari konten yang kita buat. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya untuk data lengkapnya. Di sini kita lihat dari jenis sumber traffic, ternyata dari fitur jelajah ini hanya 29%, notifikasi 15,6%, rekomendasi video 14,9%, eksternal video 13,4%, penelusuran YouTube 11,5%, dan lainnya 15,6%. Kalau kita lihat tabelnya di sini, dari 1.600 yang sudah ditayangkan, jadi YouTube tetap merekomendasikan video kita sebesar 38%. Artinya apa? Thumbnail ini sudah dikatakan baik, karena tadi yang seperti saya sampaikan, standar YouTube itu apabila CTR kita berkisar antara 2-10%, itu sudah dikategorikan sudah baik. Seperti itu. Oke, ini kita kembali lagi. Oke, ternyata teman-teman, thumbnail atau sampul video itu sangat menentukan kita dalam menambahkan jumlah viewer atau penayangan YouTube kita. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sharing dari saya bisa meningkatkan jumlah viewer atau penayangan YouTube teman-teman. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.